Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya, Miss Yuyun. Tetap di Bimbel Miss Yuyun's channel, channel yang milik Bimbel. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya, Miss Yuyun. Tetap di Bimbel Miss Yuyun's channel, channel yang milik Bimbel Miss Yuyun. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimanakah cara kita sebagai orang tua untuk mengajarkan anak-anak kita baca, tulis, dan hitung, atau yang biasa kita sebut sebagai calistung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih fungsinya kita mengajarkan calistung itu. Walaupun memang sebenarnya kita tidak boleh mengajarkan calistung pada anak di usia dini. Kenapa? Karena memang mereka belum waktunya untuk belajar. Tapi saya yakin jika kita mengajarkan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan porsi mereka, pasti mereka akan bisa dengan cara mereka menikmati. Memang seharusnya anak mulai belajar calistung di usia mereka kelas SD. Tapi sesuai dengan materi sekarang yang begitu menyulitkan, kasihan jika mereka mendapatkan calistung itu di usia yang mereka sudah masuk SD. Ini sudah sewajarnya kita mengajarkan seperti ini. Di sini saya akan membagikan tips bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita baca, tulis, dan hitung sehingga mereka ada persiapan ketika mereka masuk ke SD. Jangan khawatir, saya yakin jika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, telaten, dan satu yang sangat harus kita perhatikan, jangan memaksa kemampuan anak. Mereka bukannya tidak mampu, atau mereka bukannya berbeda dengan teman yang lain atas berdasarkan kemampuannya. Tidak. Cara mereka menangkap dan kapan mereka mampu itu yang berbeda. Sebelum kita jauh lebih lanjut lagi, pasti yang pertama adalah mengajarkan mereka huruf abjad. Lalu setelah mereka tahu huruf abjad A sampai dengan Z, barulah kita coba mulai untuk mengajarkan angka. Dan huruf abjadnya jangan dicampur. Huruf A sampai dengan Z, saya biasanya memakai huruf kecil atau yang huruf kecil, bukan huruf besar. Kenapa? Karena huruf kecil itu kita memakainya hampir setiap kita menulis itu kita pasti memakai huruf besar. Beda dengan, huruf kecil. Beda dengan huruf besar yang mungkin hanya ketika kita menulis judul atau ketika kita menulis huruf-huruf yang adanya di depan, nama orang, nama kota, dan lain-lain. Tapi jangan khawatir, menulis huruf besar itu nanti akan dengan sendirinya mereka bisa dan mampu. Jangan khawatirkan itu. Setelah mereka bisa huruf A sampai dengan huruf Z, barulah kita mulai ajarkan angka 1 sampai dengan 10. Pertama kita ajarkan angka 1 dulu, lalu angka 2, 3, dan seterusnya sampai dengan angka 10. Dan setelah mereka selesai mampu 1 sampai 10, barulah kita 11, 12, dan seterusnya. Tapi ingat, sebelum kita mengajarkan angka yang lebih tinggi lagi, otomatis kita harus pastikan mereka bisa angka 1 sampai dengan 10. Kenapa begitu? Karena kembali lagi, angka itu adalah hanya permainan 1 sampai dengan 10. 11, 1 dan 1. 23, 2 dan 3. Jadi anak itu harus menguasai dulu angka 1 sampai dengan 10. Itu aja dulu. Lalu untuk
membaca. Setelah mereka hafal A sampai dengan Z diacak dan lain-lain, barulah kita ajarkan membaca. Diawali dengan A, I, U, E, O, lalu babi, bu, bebu, dan seterusnya sampai dengan zazi, zu, zezo, lalu babi, bu, bebu lagi, tapi dengan misalnya baca, dafa, seperti itu. Dan setelah itu baru stepnya kita tambah sedikit. Ingat, kita tidak mengajak anak-anak untuk mengikuti apa yang kita mau, tapi kita mengikuti anak apa yang mereka mampu dan mereka bisa. Kita bantu mereka supaya mereka bisa. Dan nanti akan ada video-video bagaimana kita mengajarkan anak-anak dari huruf abjad, lalu huruf vokal A, I, U, E, O, angka, lalu penjumlahan, pengurangan, dan bagaimana mereka belajar babi, bu, bebu, dan seterusnya. Jangan lupa nanti tonton lagi video dari saya bagaimana kita mengajarkan anak huruf abjad. Dan nanti saya akan berikan tips sedikit tentang bagaimana mengajarkan huruf abjad dengan gambar. Untuk sekarang saya mulai sedikit saja tentang bagaimana kita mengajarkan anak huruf abjad dengan bantuan mulut kita. Misalnya A, mulut kita lebarkan, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan seterusnya. Jadi kita benar-benar, kenapa saya menggunakan mimik mulut kita untuk membantu anak-anak? Karena mereka kebanyakan itu meniru dan mungkin lebih ke kebanyakan audio mungkin ya. Jadi alhamdulillah terbukti untuk pengajaran huruf abjad A sampai dengan Z, di samping saya bantu dengan gambar dan kata depan yang nanti bisa dilihat di video saya selanjutnya, tetap mereka harus dibarengi dengan ekspresi mulut si yang mengajarkan anak-anak huruf abjad itu. Saya rasa hanya cukup sekian dulu. Jangan lupa terus ikuti bimbelnya channel atau bimbel Miss Yuyun's-nya channel, punyanya bimbel Miss Yuyun, yang nantinya di channel ini saya akan berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi tips bagaimana mengajarkan anak-anak dari mereka membaca, menulis, menghitung, lalu bagaimana mereka cinta, suka dengan membaca, walaupun mungkin nanti agak sedikit ada triknya, karena memang anak-anak yang sudah SD ataupun SMP itu mereka sangat minim sekali untuk menyukai membaca. Nanti akan ada pelajaran, tips, dan semuanya akan kita bahas bareng-bareng di bimbel Miss Yuyun's channel. Oke, assalamualaikum.